Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 atas nama Habibah, Miftahul Jannah, Rusdah, dan Siti Rahimah. Di sini kami semua ingin menjelaskan materi tentang aliran-aliran ilmu kalam. Aliran Khawarij. Al-Khawarij berasal dari kata kharij yang memiliki makna di luar atau bagian luar. Disebut seperti itu karena kaum ini telah keluar dari prinsip agama dan tak lagi mau mengikuti Imam Ali. Penamaan ini diambil dari Quran Surah An-Nisa ayat 100. Penganut keyakinan Khawarij ini memiliki beberapa julukan, di antaranya Al-Muhakkimah, Al-Harutiyah, Ahlun Nahrawan, Al-Syirah, Al-Mariqah, Al-Mukaffirah, Al-Sabayah, dan Al-Nasibah. Sejarah kaum Khawarij. Sejarah kaum Khawarij berawal pada zaman setelah terpilihnya Ali sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan yang terbunuh. Lalu, ada ketidaksepakatan antara Ali dan Muawiyah selaku gubernur Syam saat itu. Muawiyah meminta Ali untuk menangkap dan menghukum pembunuh Utsman. Sedangkan Ali berpendapat bahwa yang paling penting untuk dilakukan saat itu adalah menstabilkan kondisi yang sangat kacau. Baru kemudian memproses para pelaku pembunuhan Utsman. Ketidaksepakatan tersebut kemudian memicu perang yang dikenal dengan Perang Siffin. Pasukan Ali bin Abi Thalib hampir memenangkan perang tersebut. Melihat pasukannya terdesak mundur, Amr bin Al-As sebagai panglima tertinggi pasukan Muawiyah memerintahkan pasukannya untuk mengangkat Al-Quran di setiap ujung tombak dan meminta kepada pihak Ali untuk melakukan tahkim sebagai jalan keluar. Setelah mendapat desakan dari pimpinan-pimpinan pasukannya, Ali pun menerima usulan tersebut. Namun, sebagian pasukannya tidak menyukai keputusan Ali yang menerima tahkim tersebut dan memutuskan keluar dari barisan pasukan Ali. Kelompok tersebut kemudian dikenal dengan kaum Khawarij. Yang kedua ada sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. A. Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, La hukma illa lillah, atau menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran Surah Al-An'am ayat 57. Mereka menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 yang menyuruh memerangi kelompok pembangkang sampai mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B ada Al-Zariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Zariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi' bin Al-Azraq. Sebagai Khalifah Nafi' digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi' berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Zariqah dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan dan dibunuh, termasuk anak dan istri mereka. Berdasarkan prinsip ini, pengikut Al-Zariqah banyak melakukan pembunuhan terhadap sesama umat Islam yang berada di luar daerah mereka. Mereka memandang daerah mereka sebagai Dar al-Islam atau negara Islam. Di luar daerah itu dianggap Dar al-Kufur atau daerah yang dikuasai atau diperintah oleh orang kafir. Al-Zariqah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakkimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir, tetapi istilah musyrik. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Oke, yang selanjutnya ada An-Najidah. Pendiri sekte ini adalah Najidah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi', pemimpin Al-Azriqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najidah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang-orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najidah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najidah yang berakhir dengan terbunuhnya Najidah pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Yang D. Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Al-Jarad.
Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Ajaridiyah jauh lebih modern. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi'. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surah Yusuf. Oleh karena itu, surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Yang As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufr atau kafir. Istilah kafir itu hanya mengandung dua arti, yaitu kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam. Dan yang terakhir, Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagai daerah Dar at-Tauhid, daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi. Harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij.